Halo teman-teman, ini di Kebun Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan bikin konten ini kali ini tentang kunci keberhasilan membuahkan anggur dari batang tersier yang bagus ya. Jadi teman-teman, terutama bagi pemula itu kadang ada yang kesulitan membuahkan buah anggur itu karena belum terkonsep ya. Belum terkonsep itu ranting-ranting tersier itu masih acak-acakan, belum tertata dan belum terbentuk. Jadi nantinya pas pembuahan atau pruning itu kita kebingungan. Jadi kita akan mengatur ranting-ranting tersier itu agar tujuannya ranting tersier terbentuk dengan bagus, dan ketika kita pruning pembuahan itu pasti menghasilkan buah yang bagus. Nah teman-teman, ranting tersier tuh yang bagus tuh seperti apa? Ini bisa kita lihat ya, seperti ini ya. Jadi ranting tersier itu yang bagus itu rantingnya itu bulat, rantingnya bulat, tanpa hama atau tanpa penyakit. Terus rantingnya itu nanti ketika pruning itu minimal sebesar pulpen atau sebesar rokok ya. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi kita bentuk ranting-rantingnya seperti ini. Karena ini harus pembentukan ranting seperti ini harus dari awal ya. Jadi tidak bisa kita liarkan terus serta-merta ranting itu menjadi bagus sendiri, itu tidak. Jadi kita harus bentuk atau proses dari awal. Nah ini kita lihat dulu untuk ranting tersier yang belum terbentuk ya, sebelumnya seperti apa, ini kita lihat dulu. Nah ini teman-teman, di pohon yang lain ya kita tunjukkan sampelnya ya. Jadi ini ranting tersier ini belum terbentuk ya, belum terbentuk ini tuh seperti ini. Jadi terlalu banyak tunas air ya. Ini tunas air, ini tunas air, ini tunas air. Jadi masih acak-acakan seperti ini. Nah untuk pohon seperti ini ya, ini nutrisinya terbagi-bagi, dia tidak fokus. Jadi ada yang lari ke sini, ada yang menjadi daun, terus jadi dia tidak terkonsentrasi di ranting tersier di sini. Jadi maka dari itu sedari kecil kita harus membentuk ranting tersiernya ya. Jadi tunas-tunas air atau wiwil yang nggak terpakai ini kita buangin ya. Kita buangin. Jadi semuanya kita buang. Hanya tetap menyisakan daun ini ya. Jadi daun dari ranting tersier ini tetap kita pelihara. Ini tujuannya untuk memasak atau fotosintesis dan nanti untuk mengisi ranting ini. Jadi ketika nanti ranting ini terjadi proses fotosintesis, maka ada aliran nutrisi di sini ya. Jadi nanti ketika kita masuk pupuk generatif, pupuk itu nutrisinya tersimpan di sini, dan ketika pruning kita pasti berhasil membuahkan dengan bagus. Jadi kita bentuk satu ranting aja. Ini nanti ranting-ranting yang banyak banget ini, yang tunas tersier nggak terpakai ini kita buangin dan kita tata ya. Ini di pohon satu ya, pohon satu ya. Saya tunjukkan yang udah tertata. Jadi seperti ini. Nah ini di sisi kanannya ya. Nah kayak gini ya. Dari sisi kanannya dia udah kita tata seperti ini ya. Kita tata seperti ini. Jadi kita rawat ranting ini walaupun ini masih kecil nggak masalah, tapi nanti dia akan terkonsentrasi nutrisinya dan menjadi calon batang potensial untuk pembuahan. Nah ini kita lihat di pohon yang lain ya. Nah ini udah tertata rapi ya. Udah tertata rapi. Jadi nanti ketika kita pruning kita pangkas di sini teman-teman. Pangkas di sini, dia pasti akan berbuah dengan bagus karena nutrisinya terkonsentrasi atau terpusat di satu ranting tersier. Jadi nanti buahnya bisa berdompol berjajaran di sini. Jadi itu waktu dari kecil itu harus benar-benar kita tata dan kita arahkan, dan nanti kita mempunyai tujuan untuk pembuahannya seperti apa itu harus terkonsep. Nah di sini ranting-ranting yang udah tertata ya teman-teman. Ujungnya kita potong. Nah teman-teman, kemarin sempat ada yang bingung dengan proses axle break ya. Saya jelaskan lagi. Jadi teman-teman mungkin bingung ketika axle break sering pecah tunas ya. Pecah tunas itu salah satu kuncinya adalah bikin tunas paling ujung ini aktif ya teman-teman.
Jadi ketika kita potong itu masih ada tunasnya yang tumbuh. Jadi dia nggak pecah bud atau pecah tunas sebelum waktunya pruning. Jadi itu pentingnya kita memotong atau axle break itu ada tunas yang aktif di ujung. Nah ini seperti ini ya, itu ada tunas yang aktif. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin kemarin teman-teman belum tahu caranya axle break itu tetap ada tunas aktif di ujung biar dia tidak pecah tunas. Terus kita tata menjadi rapi seperti ini ya. Kita rapi, ini pasti nanti dipastikan ranting-ranting ini akan membawa buah yang banyak ya, karena kita bisa dilihat ya mata batnya ini bagus-bagus, juga bulat-bulat batangnya, jadi dia sedari dini udah menyimpan nutrisi untuk persiapan pembuahan. Jadi sedari kecil kita tata ya teman-teman, itu adalah biar terkonsep untuk pembuahan yang maksimal. Untuk kondisi awalannya memang sebelumnya masih acak-acakan teman-teman, jadi rantingnya lari kemana-mana seperti ini ya, jadi ujung-ujungnya itu memanjang. Ini kalau tidak kita axle break, pertama kita akan kehabisan tempat karena dia menjulur terus. Terus yang kedua nutrisinya itu akan lari ke ujung ya, dia tidak terfokus. Padahal kita harapkan itu nutrisinya itu ada di area ini ya, biar nanti ketika kita pruning buahnya itu pendek. Jadi kalau ranting ini tidak kita tata, tidak kita potong, otomatis nutrisi itu akan lari ke ujung dan semakin lari menjauh. Jadi nanti kita kehabisan tempat atau space karena rantingnya terus memanjang terus menerus. Jadi sedari kecil kita harus menata seperti pohon acak-acakan ini. Kita akan tata, itu adalah mungkin teman-teman kurang memperhatikan itu ya. Jadi ketika banyak ranting-ranting seperti ini, otomatis nutrisinya itu akan terbagi-bagi. Jadi kadang teman-teman itu pruning cuma keluar daun itu karena nutrisinya tidak terfokus. Itu adalah kunci pentingnya untuk menata ranting tersier yang terkonsep. Nah, ketika yang di para-para pun sama ya teman-teman. Jadi ini masih acak-acakan, belum kita buang dan kita atur ranting-rantingnya. Jadi nanti terlalu banyak ranting-ranting kecil yang cuma membawa daun tapi nutrisinya tidak terfokus. Jadi memang kita harus mengatur dan membuang ranting-ranting itu penting biar nutrisinya itu terfokus di batang tersier yang kelak akan membawa buah. Jadi ini masih belum tertata ya. Ini kalau udah tertata nanti akan jadi rapi dan konsep duri ikan lagi. Ini keadaan masih acak-acakan. Nah, ini kalau di sini udah tertata rapi ya teman-teman. Jadi udah diikat satu persatu. Ini bisa teman-teman lihat kondisi ranting tersiernya sudah tidak ada tunas air kecil-kecil ya. Jadi kita fokus aja untuk mengisi nutrisi di sini. Jadi ranting ini yang kelak akan membawa buah. Nah udah tertata ya gini ya. Walaupun masih ada yang kecil itu nggak masalah ya, karena proses pertumbuhan dari setiap ranting itu beda-beda. Jadi itu adalah fungsinya axle break biar bisa serentak nanti untuk besarnya. Jadi dari kecil kita atur ya. Yang di sebelah sini juga teman-teman ya udah tertata. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita atur dan kita tata seperti ini juga rapi, di samping rapi juga perawatannya enak dan pembuahannya juga pasti lebih maksimal karena nutrisi terkonsentrasi di satu ranting yang benar-benar kita harapkan untuk pembuahan. Dan nanti untuk teman-teman jumlah ranting tersiernya itu ada berapa setiap pohon, itu jumlah berapa aja sebenarnya bisa ya teman-teman. Ini kita pelihara semua, nanti kita pruning. Nah kalau nanti dikira kita buahnya mungkin terlalu banyak, bisa kita kurangin. Jadi untuk sementara ranting tersier di sini memang kita pelihara semua, biar nanti seleksinya kita setelah pruning aja. Ini udah rapi semua ya. Jadi itu teman-teman pentingnya mengatur ranting dari kecil itu biar memusatkan nutrisi
Jadi jangan terlalu banyak ranting yang tidak terpakai atau ranting tunas air, itu hanya menjadi daun aja dan tidak menjadi bakal buah. Jadi dari kecil harus kita tata dan harus kita buang ranting-ranting yang tidak terpakai. Oke dulu teman-teman, ini pohonnya ya, semua ya. Kita akan update lagi untuk kedepannya. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.